Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tahukah saudara, penghalang terbesar bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, siapakah itu? Saudara, penghalang terbesar bukanlah situasi kondisi, bukanlah orang-orang lain, tetapi diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara, biarlah kita menjadi orang percaya yang menjadi penurut-penurut Tuhan. Dan kita bisa mengalami karya yang ajaib. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya kehidupan kita ini dihalang-halangi oleh orang-orang lain. Atau terhalang oleh orang-orang lain. Atau kita merasa bahwa orang lain itu menghalang-halangi kita. Saudara, memang bisa jadi itulah kenyataannya. Namun saudara, secara umum saudara, sebetulnya penghalang dari kehidupan kita itu bukan itu. Tetapi penghalang dari semuanya itu adalah diri kita sendiri. Saudara, ketika batin kita banyak ditumpuki oleh sampah-sampah duniawi yang merupakan hasil dari respons negatif terhadap berita-berita di dunia ini atau perilaku atau perkataan orang di sekitar kita yang kita merasa tidak nyaman. Dan kita juga kurang dipengaruhi oleh firman Tuhan yang membangun iman kita. Maka saudara, sampah-sampah duniawi itu yang membebani hidup kita. Sehingga kita begitu berat untuk maju dalam hidup ini. Bahkan kita ingin berhenti, tidak mau melanjutkannya. Saudara, Tuhan tidak menghendaki kita berhenti untuk maju. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia berada di depan kita, yang selalu memimpin kita maju. Dan saudara, iman selalu membawa kita maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak nengok ke belakang. Kenapa? Karena kita senantiasa memandang kepada Yesus yang berjalan di depan kita. Mari kita membaca Nehemia pasal yang ke-6. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain, mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk 5 kalinya Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasmu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar oleh raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mahetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena aku tahu benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanballat. Untuk itu ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat sedemikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanballat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari.
Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan sebaliknya mereka menerima surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah. Sedangkan Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usaha Nehemia untuk membangun sudah sedemikian keras. Namun usaha untuk menggagalkan pembangunan tidak kalah keras dan tidak kalah giatnya. Saudara, bukan itu saja, saudara-saudara ya. Saudara, ternyata memang cara menggagalkan untuk membangun tembok Yerusalem, yaitu dengan meruntuhkan semangat mereka. Saudara, Nehemia tidak melayani semuanya itu, melainkan dia terus melanjutkan penyelesaian pembangunan tembok tersebut. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, seringkali yang membuat kita tidak fokus dan maju bukanlah kesulitan, melainkan ketakutan yang ada di dalam hati kita. Saudara, firman Allah berkata, "Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku." Saudara, Tobia dan Sanbalat tidak suka akan keberhasilan. Maka saudara, mereka melakukan dengan cara membuat orang-orang Israel itu menjadi ketakutan. Saudara, memang saudara, kita harus akui, seringkali ketakutan kita lebih besar daripada apa yang kita takuti. Artinya ketakutan kita itu bukanlah sesuatu yang realitas, namun adalah sesuatu yang berada di imajinasi kita. Dan saudara, hal itu dapat terjadi dengan kita ketika kita mendengar isu sana, isu sini. Membuat kita menjadi takut luar biasa. Dan saudara, ketakutan yang seperti itu membuat kita tidak berdaya. Tidak bisa fokus kepada apa yang harus kita kerjakan dan kita tidak bisa maju. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam firman Tuhan kita menemukan Tuhan acap kali berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saudara, karena ketakutan itu saudara, membuat seseorang menghentikan seluruh kegiatan hidupnya dan tidak berani melangkah. Saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Saudara, Tuhan, dia berjalan di depan kita. Saudara, dia memimpin hidup kita. Dia menyertai kita. Saudara, apapun ancaman yang kita hadapi dalam hidup ini, kesukaran apapun, saudara. Saudara, semuanya itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita yang menyertai kita. Disitulah Tuhan berkata, jangan takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini apakah ketakutan saudara yang saudara rasa sebagai sebuah realitas? Saudara, ingatlah, Tuhan itu realitas yang nyata dan dia lebih besar. Jauh lebih besar daripada apa yang kau takuti. Ketika engkau berjalan bersama dia, tidak ada hal yang perlu engkau takuti. Saudara, jangan ketakutan kita menghentikan hidup kita. Yang kedua, saudara, permasalahan bukanlah alasan bagi kita untuk berhenti maju di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Saudara, menarik bukan apa yang dilakukan oleh Nehemia? Saudara, Nehemia bukan sedang menjalankan pekerjaan yang lancar. Tetapi dia sedang menghadapi hambatan demi hambatan. Tetapi saudara, bagaimana respon Nehemia? Alkitab mencatat, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Saudara, permasalahan yang hadir dalam hidup kita, kita bisa responnya dengan dua macam.
Kita bisa responi dengan kita berhenti melaksanakan apa yang patut kita kerjakan. Atau yang kedua, kita semakin bergiat di dalamnya. Saudara tipe orang yang mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pikir dengan baik-baik, maka saudara ketika kita ketemu permasalahan, bukankah seharusnya kita harus lebih giat dan sungguh-sungguh mengerjakan bagian kita, bukannya kita menjadi menyerah. Saudara, permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan menyerah. Permasalahan hanya dapat diselesaikan dengan hikmat daripada Tuhan dan tetap berjalan sesuai panggilan Tuhan. Saudara, Tuhan, Dia bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Namun jikalau engkau dan saya berhenti, bagaimana Tuhan membantu saudara dan saya? Jikalau engkau berhenti, bagaimana Tuhan menyatakan berkat-Nya kepada kita? Namun ketika engkau melangkah dan terus maju di dalam permasalahan yang mungkin bagimu sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bekerja setahap demi setahap. Dan engkau akan melihat setahap demi setahap. Memang Tuhan seringkali tidak langsung menyelesaikannya. Tetapi Tuhan mau menuntun langkah-langkah kita. Dan oleh karena itu saudara, permasalahan, pergumulan, kesulitan, penderitaan bukanlah alasan yang valid bagi kita untuk berhenti dari setiap kemajuan yang kita perlu lakukan. Justru itu alasan bagi kita untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, bekerja lebih keras, bersandar Tuhan, dan berharap pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah. Sebuah teladan yang indah mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Dan kami bersyukur melaluinya ini kami mengerti Allah Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau tidak menginginkan kami menjadi orang yang cepat putus asa. Kami takut akan masalah tetapi kami berani berjalan bersama Tuhan, maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.